segmen spesial kita di setiap minggunya. Senin Inspirasi Enjoy Life with Eco Life. Tentunya bersama the one and only Leadership and Eco Life Coach dan juga sekaligus Kapus P3A Sulawesi Maluku ada Bapak Darhamsyah sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, smart listener yang luar biasa. Luar biasa. Apa kabar nih? Saya lihat ini Pak. Kabar baik Mbak Rifah. Saya lebih ceria juga meskipun dari jauh lihat warna mic-nya yang warna kuning, terus sweaternya warna kuning. Wah, betul-betul. Karena yellow itu adalah warna ceria. Mudah-mudahan para pendengar smart listener semuanya juga dalam kondisi sehat dan ceria. Amin. Sengaja emang pakai baju yang warnanya ngejreng Pak, biar memancarkan keceriaan. Karena kita akan menginspirasi nih smart listener di Kota Makassar yang mendengarkan Senin Inspirasi sore hari ini. Kita ini akan disiarkan juga live streaming di YouTube channel Smart FM Makassar. Jadi Anda yang sekarang lagi di jalan, mungkin juga ingin menyaksikan langsung, boleh langsung cek ke YouTube channel Smart FM Makassar. Tuliskan komentar Anda dan juga Anda bisa ikutan smart listener melalui WhatsApp kami di 0811461011 ya. Kalau kita berbicara soal Senin Inspirasi Enjoy Life with Eco Life, wah kita udah banyak banget nih bahasanya ya Pak Dar ya. Mulai dari back to nature, terus juga dulu kita sempat bahas soal body, menyelaraskan pikiran dan juga jiwa gitu ya. Terus kita udah bahas juga happy sharing, green lifestyle family, gimana jadi keluarga yang punya yang ramah lingkungan gitu ya. Nah hari ini nih boleh dong dikasih tahu dulu ke smart listener Pak Dar, apa aja sih gaya hidup ramah lingkungan yang kemarin sempat kita bahas, dan mungkin ada juga nih yang baru mau dikasih tahu ke smart listener. Smart listener, jadi gaya hidup yang ramah lingkungan atau bersahabat dengan ramah lingkungan adalah gaya hidup yang selalu mempertimbangkan relasi hubungan kita dengan lingkungan. Bagaimana kita bisa hidup harmonis berdampingan dengan lingkungan di semua aspek kehidupan kita, mulai dari kita bangun pagi, kemudian beraktivitas di tempat kerja, di kantor maupun di kampus, di sekolah, ya, sampai kita balik ke rumah. Jadi semuanya apapun yang kita lakukan kita pertimbangkan ya, tindakan-tindakan kita, apa yang kita lakukan itu sejauh mana itu bisa berdampak terhadap lingkungan baik atau buruk, dan itu pilihan ada di tangan kita semua. Ada banyak pertimbangan pastinya ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu seperti yang Pak Dar katakan ya, apa yang kita lakukan. Ya, contoh sederhana, misalnya kita pengen minum kopi nih, ya, pengen minum kopi kan, bisa saja kita beli kopi yang ada di dalam kaleng, ya kan? Tapi ada juga kopi yang langsung diseduh di warkop, ya. Nah, ini contoh yang sederhana ya. Kalau kita beli kopi yang ada di warkop atau di warung, kita minta di situ diseduh langsung. Satu, kita membantu usaha kecil tentunya. Nah, kemudian itu limbah yang dihasilkan relatif sedikit. Kenapa? Ketika kita memilih kopi di dalam kaleng, kopinya oke, tapi bagaimana dengan kalengnya? Ya, karena untuk menghancurkan kaleng itu dibutuhkan panas, energi yang tinggi. Memang kaleng bisa didaur ulang, tetapi untuk menghancurkan kaleng itu, yaitu sampai ribuan derajat. Nah, itu kita pikirkan. Kalau saya beli teh di gelas dengan teh kotak, mana atau teh botol, ya, itu contoh lagi. Ya, tentu kalau kita sudah masuk di warung, ya minta aja lah teh yang langsung diseduh, karena ketika kita minta teh kotak bermasalah dengan kotaknya, ya, masih lebih bagus kalau teh botol karena botolnya masih bisa didaur ulang.
Itu contoh yang sederhana betapa bahwa sebuah tindakan pilihan kecil tetapi punya implikasi yang jauh kalau kita mau peduli. Dan insya Allah kalau kita peduli tentang hal-hal itu akan menggambarkan bagian dari tanggung jawab kita hidup untuk bisa menjaga lingkungan, ya, menjaga diri kita sendiri, ya, seperti yang saya katakan kemarin. Sesungguhnya yang paling perlu diselamatkan itu dengan tindakan-tindakan kita adalah kita sendiri, ya, karena kita sering dengar bilang jagalah bumi. Ya, sebenarnya oke, tanpa kita pun bumi tetap ada, tetap dia berjalan kehidupan ini, tetapi kalau kita tidak menjaga itu, maka kehidupan kita justru selaku manusia yang bisa terganggu. Iya. Ya, demikian. Jadi berarti bukan lingkungan sebenarnya yang butuh untuk kita bisa ramah terhadap lingkungan, tapi diri kita sendiri yang nggak sih Pak? Apa yang kita lakukan kembalinya kepada kita. Kita pun nggak ada, bumi tetap ada. Tapi kembali lagi pertanyaannya, ketika kita menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan tersebut, apakah itu bisa memberikan sumbangsi begitu ya? Karena dampak ujung-ujungnya ya kembali kepada kita yang merasakan hidup di bumi gitu ya. Iya, kita dan orang-orang sekitar kita, termasuk generasi setelah kita. Nah, saya menulis buku Enjoy Life with Eco Life. Ya, buku itu dirilis sebelum COVID di September tahun lalu di Perpustakaan Nasional. Ya, di situ saya menggambarkan bahwa kita orang yang punya hubungan dengan alam yang sangat baik dengan alam, maka umurnya relatif lebih panjang. Ya, perhatikan sajalah orang yang selalu cinta sayang binatang, senang berkebun, senang dengan lingkungan-lingkungan alami, itu umurnya akan lebih awet. Kenapa? Karena dia lebih jarang sakit, ya, pikirannya juga lebih sehat, ya. Nah, kita juga sudah bahas di sini bagaimana nature relatedness itu, bahwa makin kuat keterhubungan orang dengan alam, maka dia punya sistem respirasi, sistem pernapasan, sistem kardiovaskularnya juga itu lebih baik. Orang yang sering jalan di taman dengan jalan di suatu lorong gang yang sempit dan padat begitu, itu akan berbeda kondisi psikis dan fisiknya. Dan itu risetnya sangat banyak, sangat panjang. Oke, baik. Berarti kalau mau panjang umur ya eco-friendly living is the answer salah satunya gitu ya. Nah, nanti kita kalau akan juga umur, harus ramah lingkungan. Mau panjang umur, cintai lingkungan. Cintai lingkungan, ramah lingkungan, gaya hidupnya juga ya sadar akan lingkungan gitu ya. Nanti kita akan bahas juga nih Pak Dar, di sesi selanjutnya saya akan ngajakin juga smart listener dan juga Pak Dar khususnya untuk ngobrol sama anak-anak muda nih. Gimana mereka udah melangsungkan kampanye. Kita pernah ada acara juga mengenai millennials ya. Iya benar. Jadi kan sekarang lebih ke penerapannya gimana sih? Adakah orang-orang yang sudah melakukan itu dan mendukung selalu? Tadi inspirasi Enjoy Life with Eco Life bersama dengan Coach Dar Hamsyah masih menemani Anda smart listener. Dan kalau tadi udah ada sedikit nih yang sedikit contoh gitu ya yang dikasih tahu dari Coach Dar bahwa contoh-contoh dari eco-friendly living itu seperti apa. Nah sekarang nih kita mau ke anak muda gitu yang sampai sekarang mereka selalu melakukan campaign gerakan-gerakan eco-friendly living ya, gaya hidup yang ramah lingkungan gitu ya. Mereka adalah teman-teman dari komunitas Earth Hour. Nah sekarang saya akan ngajak Anda untuk ngobrol langsung sama koordinator kota Earth Hour Makassar, Nanda Irma Aulia Desi Pratiwi. Assalamualaikum, selamat sore Nanda. Waalaikumsalam Kak. Selamat sore, gimana kabarnya hari ini? Mereka alhamdulillah masih seperti kemarin-kemarin terkurung dalam suasana pandemi. Gak keluar-keluar? Beneran gak keluar? Keluar sih Kak, keluar sih Kak, jadi kayak cuman kerja terus balik ke rumah.
Oke, nggak Ya nongkrong boring gitu ya. life belakangan. Boring life karena nggak ikutan nongkrong gitu ya. Iya, itu pun kalau nongkrong meeting bareng anak Earth Hour mungkin Kak, terus pulang Oke. lagi gitu. Nah, Earth Hour ini kan dikenal khususnya di Kota Makassar adalah ya komunitas anak-anak muda yang peduli terhadap lingkungan gitu ya. Selain kebiasaannya setiap bulan Maret tuh matiin lampu sekota Makassar. Bener Kak, bener banget. Pasti ada banyak gerakan-gerakan juga ya yang mendukung eco-friendly Banyak, living gitu ya. Eco banyak lifestyle Kak. gitu. Nah, apa aja nih campaign yang sampai sekarang terus berlanjut dan ini berkaitan juga dengan lifestyle atau gaya hidup ramah lingkungan yang dilakukan sama anak-anak Earth Hour. Iya Kak. Jadi Earth Hour ini sendiri kan terpusatnya sama climate change Kak. Nah climate change sendiri itu yang kita khawatirkan itu terjadi karena banyak faktor. Jadi kalau Earth Hour sendiri itu Kak, kita punya beberapa campaign, ada 4, itu hashtag yang selalu kita canangkan di step-step kampanye kita. Yap. Itu ada bombe kantong plastik, ada hemat energi dan air, ada bijak menggunakan tisu dan kertas dengan PT Day atau biasa kita sebut ayo gunakan transportasi publik. Itu sih Kak, ada 4 itu. Oke, nah sejauh ini gimana nih respon anak-anak muda khususnya di Kota Makassar dengan campaign yang teman-teman lakukan? Yang paling terasa deh apa? Yang paling kerasa sih sebenarnya kita sekarang ini udah banyak banget nih Kak, anak-anak muda yang udah mulai concern sama lingkungan karena saking seringnya kita Earth Hour, komunitas-komunitas lingkungan yang ada itu juga udah mulai sering ngupload masalah-masalah lingkungan yang ada itu di sosial media, atau kita join bersama blogger-blogger yang lain untuk memunculkan ini loh masalah yang ada sekarang. Masalah-masalah ini tuh gini sekarang. Jadi mulai banyak anak muda yang mulai concern juga, ikut concern. Jadi kita udah lebih mudah lagi untuk ngomong tentang masalah lingkungan, how to avoid it, maksudnya memperlambat itu. Climate change memang selalu pasti ada, pasti bakalan terjadi. Cuman karena masalah lifestyle anak muda sekarang, lifestyle orang-orang yang hidup sekarang di bumi ini yang membuat climate change itu jadi lebih cepat terjadinya gitu Kak. Jadi mulai dari situ kita gimana ya, kita kirim-kirim masalah yang ada, kemudian jadinya anak muda lebih banyak sih Kak, lebih banyak tertarik tentang campaign-campaign kita sekarang gitu loh. Jadi itu sih perubahan yang saya lihat belakangan. Dan campaign yang kalian lakukan ini adalah campaign gaya hidup yang ramah lingkungan yang tentunya memperlambat climate change itu terjadi gitu ya. Oke, boleh dong dijabarkan satu-satu. Yang kamu katakan tadi kan adalah bombe kantong plastik ini adalah kampanye untuk tidak menggunakan kantong plastik ya. Nah, anak-anak gimana cara kalian untuk mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari? Kasih contoh deh. Jadi sebenarnya jadi yang harus diluruskan dulu di sini Kak, teorinya adalah kita tidak membenci plastiknya, tapi yang dibenci adalah single use-nya, pola hidup sekali pakai dari plastik. Karena plastik sendiri itu Kak, kemarin itu mereka hadir, diciptakan oleh penciptanya itu karena ingin mengubah agar tidak menggunakan paper bag lagi. Kemarin kan orang-orang makanya paper bag Kak. Paper bag dan sekali pakai juga. Jadi untuk untuk supaya lebih ramah lingkungan, jadinya kita menggunakan plastik yang dari awal pun penciptanya itu sudah ngomong bahwa ini supaya kita bisa pakai berkali-kali gitu. Cuman pola konsumsi masyarakat sekarang yang mengubah plastik itu menjadi bahaya, menjadi ancaman untuk bumi kita. Jadi yang dibenci ini adalah single use-nya, untuk tidak menggunakan plastik. Kita itu jadi lebih reuse, recycle. Nah, kalau dari anak Earth Hour sendiri nih Kak, kita ini punya dari 4 campaign sendiri itu kita bikin dari kita sendiri dulu deh, kita mulainya dari diri kita sendiri. Jadi anak-anak Earth Hour ini diwajibkan untuk membawa tumbler di setiap aksi, di setiap kita ketemu dan segala macamnya itu harus pakai bawa tumbler, dan diusahakan bawa tote bag atau plastik tas belanja sendiri. Nah, yang paling utama tuh tumbler sih Kak. Jadi anak-anak yang baru mulai mungkin awalnya kaget, sering datang nggak bawa tumbler, tiba-tiba ada sweeping tumbler misalnya. Sampai ada sweepingnya juga. Iya, jadi kita pakai sistem sweeping tumbler Kak di
Earth Hour tuh. Jadi yang awalnya mereka nggak pernah bawa, tapi tetap datang rapat, jadinya dimintain 10.000 sekalian sekalian buat jadi dana fundraising kita juga kan buat campaign kita ke depan. Jadi yang awalnya mereka nggak bawa, akhirnya bawa ke tempat rapat dan akhirnya itu jadi ala bisa karena biasa. Awalnya dipaksa, akhirnya karena sering-sering bawa, akhirnya jadi kayak kosong banget gitu Kak, keluar dari rumah nggak bawa tumbler, kayak ada yang kurang ini dari saya apa ya, kira-kira oh iya belum bawa tumbler, belum nenteng tumbler, benar-benar gitu sih Kak. Jadi ini menarik sih yang kita bikin itu kan jadinya nyebar juga ke teman-teman sekitar yang lihat bawa tumbler, awalnya jadi kayak sesuatu yang tabu, jadinya kayak oh iya ini lifestyle-nya lebih keren nih. Misalnya uang jajannya jadi nggak berkurang buat beli beli minuman kemasan gitu, benar-benar kemasan jadi berkurang. Gitu sih, ini menarik sih, jadi membiasakan itu dengan dipaksa dulu nih, ada sweeping ternyata yang dilakukan. Nah tapi kalau misalnya yang jadi campaign kalian kan juga ini nih PT-PTD ya, jadi campaign untuk menggunakan alat transportasi umum gitu. Untuk membiasakannya menjadi lifestyle, caranya gimana? Itu jadi misalnya kita bikin piknik hijau nih Kak, kita tuh ada salah satu kegiatan yang sering dilakukan berkali-kali dalam setahun, itu namanya piknik hijau. Nah biasanya kita kalau piknik hijau itu mereka diwajibkan untuk pakai transport publik, jadi mereka harus sampai ke tempat. Campaign kita tuh nggak pakai, entah itu mereka mau naik sepeda atau mereka mau nebeng satu sama lain. Jadi kan sekarang transportasi publik udah banyak caranya kan Kak. Jadi pokoknya untuk mengurangi polusi aja deh. Misalnya 2 orang datang dengan 2 motor, bisa mungkin mereka boncengan. Jadi polusinya yang awalnya 2 yang menyumbang jadi tinggal 1 gitu Kak. Jadi atau mereka datang pakai naik PT-PT, naik bis atau segala macam, kemudian mereka ngupload di sosial media, nge-tag Earth Hour, terus kita nge-post ulang bahwa gini loh, volunteer kita menggunakan transportasi publik buat mengurangi polusi. Kalau pakai ojol termasuk nggak? Apa Kak? Kalau pakai ojol termasuk nggak? Termasuk sih Kak, salah satunya. Jadi yang harusnya banyak kan motor di jalanan jadi berkurang karena kita nebeng ke ojol misalnya gitu Kak. Oke. Nah, Nanda nanti kita akan sambung lagi ya perbincangan. Tapi saya mau minta dulu nih tanggapan dari Coach Darhamsyah. Gimana dari campaign dan aksi yang udah dilakukan oleh teman-teman di Earth Hour Makassar mendukung eco-friendly living nih. Tadi ada beberapa kampanye dan udah dibuktikan dengan gaya hidup yang mereka udah lakukan ternyata. Iya, ya Mbak Rifas dan semua listener, ini teman-teman Earth Hour ini hebat-hebat semua. Saya sudah beberapa tahun terakhir bersama dengan teman-teman dalam peringatan Earth Hour di berbagai tempat, pernah di Rotterdam, kemudian di Losari, kemudian di Mall Nipah ya. Dan iya Pak, benar. Mereka itu keren, aksinya keren. Nah, ini saya ingin mengangkat jajak pendapat Kompas ya, perilaku publik, dan ini kaitannya dengan teman-teman millennials. Nah, ternyata kalau generasi yang di bawah 41 tahun yang kita sebut sebagai Gen Z dan Y itu ya, perubahan perilakunya itu sampai 91,9%. Ya. Sedangkan yang baby boomers, Gen X dan baby boomers atau di atas 40 tahun itu hanya sekitar 80% perubahan perilakunya. 84%. Jadi lebih apa ya? Lebih mudah berubah dan lebih mudah rubah perilakunya itu ke arah yang lebih baik terhadap lingkungan pada generasi-generasi yang lebih muda ini. Nah, bisa jadi juga mungkin karena pengaruh pendidikan dan juga makin cerdas dalam arti yang luas. Baik. Dan itu kalau kita mau lihat dari sisi
jenis kelamin justru perempuan itu 94,7%, sedangkan laki-laki 84,2%. Ini hasil jajak pendapat Kompas di tahun 2019. Artinya perempuan juga lebih ngeh ya terhadap eco living ini, ya. Awareness-nya lebih tinggi gitu ya. Iya, jadi bisa dibayangkan kalau sudah millennials, perempuan lagi, nah itu pasti deh dia sudah ini. Bisa mengadopsi gaya hidup ini. Baik, ini menarik juga. Berarti dengan data yang udah disampaikan tadi bahwa kita punya peluang yang besar nih untuk membentuk perilaku, gitu ya. Perilaku, gaya hidup, rasa ujub-ujub langsung berubah gitu. Kita nggak pakai magic soalnya, kita nggak pakai sihir gitu. Kita mulai dari mana nih, Coach Dar, untuk merubah perilaku yang tadinya tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan? Iya, baik. Nah, ya sebenarnya kalau saya ditanya, saya juga ini termasuk baby boomers. Aduh, jadi malu. Saya termasuk baby boomersnya. Ya, namun karena ya, alhamdulillah saya belajar NLP, belajar positif psikologi, terus belajar neuroscience, ya, jadi tahu bagaimana melakukan perubahan perilaku dari belajar positif psikologi, kemudian belajar neuroscience. Nah, smart listener, Mbak Rifa, jadi kita ini kan terbentuk oleh kebiasaan, ya, kebiasaan itu. Nah, kebiasaan itu adanya di yang disebut sebagai unconscious mind atau subconscious mind atau di pikiran bawah sadar kita. Nah, itu dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, dan hal-hal yang kita percayai. Nah itu 90% mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Sedang itu yang disebut sebagai subconscious mind. Sedangkan conscious itu yang pikiran sadar itu hanya 10%. Nah, kalau kita ingin mengubah perilaku, maka tidak cukup hanya di conscious mind-nya saja. Selama ini kita bermain di conscious mind, memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi yang hanya sampai di nalar saja. Ya, hanya sampai di nalar saja, sampai di conscious mind-nya saja. Tetapi tidak menembus subconscious mind, tidak menembus pikiran bawah sadar orang. Nah, bagaimana dari pikiran sadar menjadi pikiran bawah sadar? Ya, kalau ceritanya ini kalau pikiran bawah sadar itu seperti naik sepeda lah begitu, ya. Kalau orang baru belajar naik sepeda kan pasti dia lihat kiri kanan dan sebagainya, mengayuh juga, menjaga keseimbangan sehingga bisa. Tetapi kalau lama kelamaan dia ya merem pun atau santai pun dia sudah bisa bawa sepeda. Nah, kita harapkan juga orang menjaga lingkungan seperti itu juga, ya, artinya sudah bisa otomatis menjalankannya. Nah, ada empat untuk melakukan pembiasaan. Apa saja itu? Satu pengulangan, ya, satu pengulangan. Jadi artinya sesuatu pesan itu diulang-ulang, ya. Pesan yang bagus itu diulang-ulang. Tetapi tentu saja isi pesannya ini adalah kalimat-kalimat yang positif. Jadi kalimat-kalimat yang sugestif, kalimat-kalimat yang positif. Yang kedua adalah identifikasi kelompok, ya. Jadi bagus sekali adik-adik itu bisa bergabung di Earth Hour, bisa bergabung di LSM, NGO itu, kemudian di kampus ada ISEC dan sebagainya. Itu bagus sekali karena di situ ada identitas kelompok yang terbentuk, dan saya yakin kelompok-kelompok pemuda remaja yang berkembang akhir-akhir ini
punya pencitraan identitas kelompok yang bagus, dan mereka sebagai bagian dari kelompok itu ingin menjadi ciri dari kelompok itu. Jadi caranya, karena kita sadar bahwa identitas kelompok itu kuat, maka kita memasukkan pesan ramah lingkungan itu ke kelompok. Baik. Artinya bisa juga identitas kelompok itu tidak dalam kelompok arti yang organisasi formal, tetapi bahwa bisa juga dengan pencirian, misalnya orang keren ramah lingkungan. Artinya kalau lo nggak ramah lingkungan berarti lo bukan orang keren. Asik. Itu kan identitas kelompok juga. Benar, ya kan? Nah, karena seperti ini, pernah terjadi begini di Inggris itu, pesannya selalu bilang bayarlah pajak pada waktunya. Bayarlah pajak pada waktunya. Orang Inggris malas bayar pajak. Tetapi ketika disampaikan bahwa 98% masyarakat Inggris taat pajak. Ya. Nah, orang yang malas pajak, dia katakan, wah, masa saya yang 2%, saya mau masuk dong yang 98% itu. Iya. Akhirnya pemasukan pajak di Inggris itu tinggi. Ya. Kenapa? Karena orang selalu ingin bagian dari ciri satu kelompok yang bagus, yang positif, yang keren. Baik. Jadi tadi apa? Yang pertama pemulangan. Oke, 100. Yang kedua adalah identifikasi kelompok, sama halnya yang dilakukan juga teman-teman Earth Hour gitu. Ya, Coach Der, tapi sebelum kita lanjut ke poin ketiga dan keempat ya, tadi udah 2 poin. Saya pengen nanya dulu nih sama Nanda. Nanda masih dengar saya nggak? Siap, masih Kak. Masih. Nah, tadi udah dikatakan ya, untuk berubah perilaku itu ya kita bukan hanya melakukannya di dengan kesadaran, tapi juga harus masuk ke dalam bawah sadar kita gitu, subconscious mind. Nah, kalau teman-teman di Earth Hour atau Nanda sendiri melakukan gaya hidup ramah lingkungannya udah sampai alam bawah sadar atau gimana? Lebih ke gimana ya Kak? Lebih merasa bersalah sih sekarang kalau misalnya pakai single use plastik gitu. Tiba-tiba kayak merasa kok ini kayak rasa ada berdosa gitu, walaupun kayak gimana tetap jadi ada, mungkin udah masuk ke alam bawah sadar itu Pak ya namanya. Kalau udah merasa bersalah pakai plastik sendiri itu udah merasa bersalah, berarti udah masuk alam bawah sadar. Oke. Berarti kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan pakai plastik atau nggak bawa tumbler atau mungkin boros listrik, itu ada perasaan berdosa dan bersalah gitu ya? Ada merasa bersalah sih. Ini salah satu buktinya gitu ya? Itu salah satu bentuk kita sudah menerapkan gaya hidup ramah lingkungan di alam bawah sadar gitu, Pak Dar, benar ya? Ya. Oke, berarti teman-teman di Earth Hour udah sampai ke tahap itu gitu ya? Iya. Nah, super. Pertanyaannya untuk orang lain gimana caranya lagi? Kita lanjut deh ke poin yang ketiga dan keempat, Coach Dar. Iya, baik. Ya, smart listener, Mbak Rifah. Jadi yang poin ketiga itu adalah figur otoritas. Iya. Jadi ketika seseorang melihat figur yang bagi dia idolakan, figur otoritas itu melakukan sesuatu, maka dia akan melakukan. Dan ini disadari betul oleh saya sebut saja Nike misalnya atau apa kan, itu dia kasih aja gratis itu sepatu, baju, kaos ke pemain-pemain bola yang top, pakai supaya yang lain lihat, oh ini sih ini pakai merek ini. Maaf saya nggak usah sebut merek atau apa, tetapi mereka paham betul bahwa figur otoritas itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi kalau kita bisa kalau di Smart kan Mbak Rifa bisa jadi figur otoritas juga karena sudah banyak pendengarnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah emosi yang intens. Ya, jadi tidak cukup kita memberikan data-data atau angka-angka saja, tetapi kita harus memasukkan di dalam pesan yang kita sampaikan itu emosi. Jadi pesan itu harus punya emosi.
bayangkan apabila anak Anda ya harus sakit karena menderita diare. Bayangkan apabila ada unsur emosi yang intens itu membuat seseorang itu bisa tergerak hatinya, ya. Jadi itu 4 cara, dan 4 cara ini sudah terbukti secara ilmiah dan secara empiris. Satu, bagaimana pengulangan itu dilakukan, yang kata orang barang salah pun kalau diulang-ulang itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Tapi kita ingin adalah yang kita sampaikan memang benar dan baik. Oke. Satu. Yang kedua, identifikasi kelompok, figur otoritas, dan emosi yang intens. Emosi yang intens. Demikian itu Mbak Rifah. 4 poin untuk kembali lagi sampai di sesi yang terakhir di Senin Inspirasi Enjoy Life with Eco Life, masih bersama dengan Nanda, koordinator Kota Earth Hour Makassar, kemudian juga masih bersama dengan Coach Darhamsyah pastinya. Tapi sebelum kita lanjut, untuk mengetahui apa saja tantangannya nih kalau kita ingin benar-benar merubah perilaku kita menjadi perilaku gaya hidup ramah lingkungan, kita akan bacakan dulu pertanyaan dan juga komentar yang masuk di YouTube channel Smart FM Makassar. Yang pertama saya ingin sapa dulu, ada Bung RD. Katanya menginspirasi Coach dengan jempolnya. Terus juga ada Ali Makassar, selamat sore. Keren Pak Dar, sudah menginspirasi dengan ilmu Eco Life-nya. Iya, terus selamat sore. Ada Muhammad Kifli. Tabe Pak, saya selalu dimarahi sama orang tua gara-gara cas HP selalu tercolok padahal tidak dipakai casnya. Menurut Bapak itu perilaku tidak baik. Sebenarnya, menurut Bapaknya ya tadi, sebenarnya berpengaruh nggak sih Pak cas HP dicolok padahal tidak terpakai? Nah, pengaruhnya gimana kalau misalnya memang berpengaruh? Itu padahal kan nggak dipakai juga listriknya. Boleh dijawab? Iya, memang berpengaruh ya, memang berpengaruh karena tetap ada konversi energi. Jadi ketika cas HP itu tercolok, dia tetap bekerja meskipun nanti dayanya itu tidak disalurkan, tetapi dia bekerja untuk merubah dari arus apa ya Pak Ismi, arus searah ke bolak-balik atau bolak-balik ke searah? Oh, arus bolak-balik ya, yang di PLN ke arus searah. Ya, jadi Bapaknya itu benar. Iya. Ya, jadi kalau di samping menjaga supaya cas HP-nya juga tidak cepat rusak. Ya. Jadi sebaiknya dilepas aja kalau memang tidak dipakai, begitu ya. Terus komentar selanjutnya dari Edward Emmanuel. Di jalan misalnya ketidakpedulian pengguna atau pengendara kendaraannya membiarkan kendaraannya sampai mengeluarkan asap yang berlebihan. Kurang peduli terhadap lingkungan serta kendaraannya. Ini salah satu nih yang mempercepat climate change. Tadi kayak polusinya makin banyak nih di jalanan. Saya mau minta tanggapannya dari Nanda deh kalau gitu. Soal polusi kendaraan yang berlebih di jalanan.
Iya sih Kak, jadi kayak kebayang banget sebenarnya ada yang beberapa kayak kita keluar biasanya tuh Kak, udara kayak bersih banget, bisa lihat bintang-bintang. Perbedaannya sendiri tuh ada di misalnya di perkotaan sendiri, kita seringnya kita nggak ngira ini mendung apa gimana, tapi coba misalnya kita ke desa, pasti bisa ngelihat bintang, bisa ngelihat bulan, keindahan langit, keindahan yang ada di langit itu bisa kita lihat dari desa karena tingkat polusinya sendiri berbeda. Itu sih salah satu perbandingan yang bisa kita lihat, polusi-polusi yang terjadi. Hal-hal yang tidak bisa kita nikmati, yang harusnya bisa kita nikmati secara gratis, jadinya kita harus ke desa dulu kalau mau nikmati sesuatu yang hijau, sesuatu yang segar-segar itu baru bisa ke desa atau kemana. Itu jadinya kita ngongkos. Yang awalnya gratis malah ngongkos. Iya benar. Gitu, jadi kalau misalnya pengen menikmati udara yang lebih asri gitu ya, kurangi polusi gitu. Naik sepeda aja. Atau naik transportasi umum. Baik. Nah sekarang kita udah tahu perilakunya, kita udah tahu cara memulainya dari mana, ubah mindset dan lain sebagainya seperti yang disampaikan tadi oleh Coach Dar, ada 4 poin gitu ya. Tapi tantangannya apa sih? Dan gimana kita menyikapi tantangan tersebut, Coach Dar? Iya, baik. Ya, Mbak Rifa, tantangannya adalah sekarang ini adalah satu adalah gaya hidup, ya, gaya hidup yang unsur hedonistiknya sangat kental. Kemudian serba instan, orang mau serba cepat, ya. Jadi di samping memang orang lebih senang yang hedonistik, kemudian juga yang instan. Nah, tetapi itu bisa kita manfaatkan juga. Itu juga tetap bisa manfaatkan. Jadi tidak ada tantangan kalau kita melihat kalau kita selaku coach itu tantangan itu adalah peluang. Ya. Jadi gaya hedonistik itu tentu senang dengan happy, kesenangan dan sebagainya. Ya, kita masuk bahwa sejatinya itu bahwa menjaga lingkungan itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, sangat happy. Ada happiness di dalamnya. Okay. Nah, cara mengetahuinya buktikan sendiri ketika kita melakukan sesuatu yang bermakna terhadap lingkungan. Bahkan nanti bisa sampai merasa bersalah kalau tidak melakukannya seperti yang Adek tadi sampaikan. Okay. Kemudian yang tadi serba serba instannya ya. Ya, hedonistik dan juga serba instan. Nah, ya, itu tantangannya. Nah, kita bisa melakukan sesuatu untuk lingkungan ini yang selain punya dampak berjangka panjang, kita di dalam mengembangkan program-program lingkungan juga bisa menunjukkan hasil yang instan. Okay. Itu tantangan kita. Baik. Ya, misalnya bagaimana bisa langsung bisa menjadi duit. Ya, itu kan sudah banyak sekarang kreasi-kreasi eko-kreatif dan sebagainya. Baik. Ya. Oke. Nah, Coach Dar, kita terbatasi oleh waktu. Juga sekaligus peluang. Ya, tantangan sekaligus peluang. Ya. Nanti saya boleh minta closing statement-nya singkat, tapi sebelum itu saya pengen ke Nanda dulu sebagai closing statement-nya juga apa nih yang pengen disampaikan kepada anak-anak muda dan juga smart listener yang mendengarkan kita. Gimana kita harus menerapkan dan menjadikan gaya hidup ramah lingkungan ini atau eco-friendly living ini sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Apa yang pengen disampaikan Anda? Iya Kak, jadi mindset-nya itu adalah kalau bumi nggak ada, kita mau tinggal di mana? Itu dulu paling pertama. Jadi dengan cara kita menerapkan eco life living itu bukan karena kita pelit sama diri kita atau kayak gimana, tapi itu lebih karena kita sayang sama diri kita. Kita mau tinggal di mana, kita mau hirup udara segar bagaimana kalau kita tidak menjaga apa yang harus kita jaga. Ya. Jadi mulai dari hal kecil itu walaupun terlihat kecil, tapi kalau dilakukan sering dan dilakukan dalam konteks yang masif itu bakalan membawa perubahan yang besar kok nantinya. Walaupun benar kata Pak Darmansyah tadi itu usaha kita sekarang tidak instan, tapi bisa kita lihat beberapa tahun ke depan itu pasti ada banget perubahan yang bisa kita lihat, entah itu dari tingkat sampah mungkin berkurang di Kota Makassar, atau bisa saja tiba-tiba
lebih mencintai bumi, mereka jadi oh ternyata ada hewan kayak gini. Karena faktanya sekarang banyak anak kecil yang tidak tahu bentuk capung seperti bentuk capung itu kayak gimana Kak. Itulah. Jadi dari hal kecil jadi besar. Berarti simpelnya adalah kalau sayang diri ya sayangi bumi gitu ya. Betul Kak, benar. Terapkanlah gaya hidup yang ramah lingkungan. Oke. Terakhir untuk Coach Der, apa yang pengen disampaikan sebagai penutup kebersamaan kita sore hari ini? Ya, kesempatan yang sangat berharga, sudah dekat dengan pilkada. Pilihlah calon yang punya program konkret berpihak kepada lingkungan. Ya, jangan pilih calon yang tidak peduli terhadap lingkungan, yang maku-maku bahan kampanye, maku pohon. Ya, jangan pilih calonnya. Jangan pilih calonnya. Oke deh. Terima kasih banyak. Yang jelas kita ingin, intinya saya ingin bahwa itu mari kita pilih pimpinan yang punya visi lingkungan yang kuat. Baik. Amin. Dekat-dekat pilkada soalnya ya. Terima kasih banyak Coach Der Hamsyah. Siapapun calonnya. Baik. Kesempatan ini sangat berharga, semoga berinspirasi Anda, smart listener, dan juga terima kasih buat Nanda sudah bergabung di Senin Inspirasi Enjoy Life with Eco Life sore hari ini. Terima kasih juga untuk Anda smart listener. Kita akan ketemu lagi di minggu selanjutnya di Senin Inspirasi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Rifa Majid pamit, Coach Der